Iya. Ya, untuk yang pertama sebagai coach itu saya, Nur Heeh. Rahmawati, kemudian Heeh. coach di sesi yang 15 menit pertama ada Bu Novita ya. Nanti Iya, di Bu. sesi berikutnya berganti. Terus nanti yang akan kita lakukan yaitu alur tirta, di mana nanti T-nya itu kita tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian A-nya itu aksi nyata dan tanggung jawab. Yang pertama itu menggunakan kompetensi pendengar yang aktif, Iya. kemudian menggunakan ajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi, kemudian ajukan pertanyaan untuk aksi nyata dari coach, baru menantikan tanggung jawab juga dari coach. Selamat malam Bu Novita, apa kabarnya? Oke. Selamat malam Bu Riri, kabar baik. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Tetap semangat Kegiatan ya Ibu satu kita hari ini? ya. Kegiatan Ibu Iya. satu hari ini gimana di sekolah? Lumayan melelahkan seperti biasa. Kalau Ibu Novita gimana? Ya, begitu juga seperti melelahkan apalagi cuacanya hari ini panas siang, rupanya tiba-tiba pada malam hari ini hujan ya, angin kencang. Iya. Ya memang sedang lagi musimnya ya Bu Novita, tapi tetap kita jaga kesehatan ya Bu Novita. Tapi Iya, nampaknya Ibu benar-benar. kayaknya kurang-kurang bersemangat nih ini dari ekspresi wajahnya. Ada yang mengganggu ini sepertinya ini, atau ada sesuatu yang mau kita bicarakan pada Ah, kesempatan ini. iya benar sekali Bu, kayak saya pingin sekali curhat ngobrol gitu dengan Ibu. Mhm. Karena saya kayaknya ada beban sih di dalam diri saya ini Bu. Bebannya Mhm. ini kayaknya kan kurikulum yang kita jalani sekarang ini kan sekolah kami ini adalah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi dalam kurikulum ini kan nanti ada perubahan dalam sistem pembelajarannya, di mana sistem pembelajarannya terpusat pada siswa. Jadi guru itu kan dituntut supaya bisa membantu mengembangkan bakat dan potensi daripada anak didik kita. Nah, jadi kita harus bisa membawa perubahan, jangan lagi eh, sistem pembelajaran kita seperti yang dulu. Misalnya metode ceramah aja kan. Nah, sekarang kita harus bisa menuntun siswa. Kita fungsi guru sebagai fasilitator. Nah, yang menjadi beban saya, Bu, ini sebagai calon guru penggerak, kan kita nanti dituntut harus bisa membawa perubahan. Nah, perubahan itu ini dalam menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya dalam hati saya sehingga kayak seperti beban, bisa nggak sih ya saya nanti rekan saya atau teman saya ya dalam membawa perubahan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar ini. Oke, nampaknya memang permasalahan Ibu cukup kompleks ya Bu Novita ya. Oke, jadi Iya, kira-kira tujuan apa nih dari percakapan kita ini nanti ke depan? Apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita ini? Yang ingin Ibu dapatkan gitu dari permasalahan yang Ibu nah, tadi tunjukkan. iya, saya ingin bisa mendapat solusi bagaimana untuk bisa memotivasi rekan kerja atau Mm-mm. mengajak teman supaya bersama-sama mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini sama-sama supaya bisa berubah. Karena kan kalau hanya saya saja yang berubah, ya membawa perubahan kan tidak bisa, harus sama-sama berubah kan gitu supaya bisa terjadi perubahan kan. Jadi sebagai guru penggerak inilah kita dituntut untuk bisa berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat untuk bisa membuat perubahan ini. Jadi saya ingin dapat solusi bagaimana ya untuk bisa memotivasi rekan kerja ini seperti itu Bu. Mm-mm. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, jadi kayak seperti CGP yang Ibu sedang jalani ini jadi kayak
suatu tugas tanggung jawab berat bagi Ibu ya, kira-kira yang saya tanggap ya. Bagaimana Ibu nanti bisa memberi perubahan kepada teman-teman atau rekan kerja Ibu di sekolah yang bisa sama-sama ya persepsinya sama seperti CGP yang yaitu membawa perubahan. Seperti itu Bu Novita ya, kira-kira ya. Iya, Bu, Iya. seperti itulah, Bu. Aha. Padahal bukan bebannya bukan beban dari kita menjalani ini, pendidikan ini, tapi beban nanti selesai itu bisa nggak menerapkannya, Iya. mengajar rekan-rekan ya, itu, Bu. Oke. Em, dari yang Ibu sudah lakukan di sekolah, kira-kira eh, kenapa Ibu merasa itu sebagai beban atau sebagai masalah bagi Ibu untuk menyampaikan pada teman-teman? Mungkin dari lihat dari reaksi teman-temannya gimana itu saat Ibu Eee, menjelaskan tentang apa ilmu-ilmu yang Ibu dapatkan di CGP itu? Kalau dari saya ya, saya kan bercerita ya, mengasih pengalaman kepada teman-teman Mhm. selama ikuti pendidikan ini kan, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana nanti ke depan, apa nanti fungsinya kan gitu, harus disembat Mhm. perubahan. Kalau dilihat dari mereka ya, dari teman-teman rekan kerja, mereka sih tertarik mendukung kegiatan Hmm, TGP ini, mendukung oke. sekali. Cumanya ketika ditanya, bagaimana Bapak Ibu, kan gitu. Terus sebagai contoh Mbak perubahan sistem mengajarlah di kelas, kan. Kalau kita kalau bisa Mhm. Bapak Ibu mengajar itu jangan lagi kita metode kita ceramah. Ya Bapak Ibu kita harus bisa berubah seperti yang Mhm. dibilang tuntutan kurikulum merdeka kita harus bisa sebagai penuntun, fasilitator. Nah, jadi kita harus bisa membuat metode baru di dalam pembelajaran itu, seperti itu, Bu. Jadi respon teman-teman Ibu gimana? Apakah mereka eh, antusias atau gimana? Dari dilihat dari respon mereka gimana selama ini? Mereka antusias sih, Bu, ya, antusias. Apalagi Oh, saya itu kan, Bu, antusias. iya, antusias. Apalagi kan saya itu kan, Bu, setiap ada kegiatan, ya, seperti Hmm. misalnya nanti, kegiatan kita, misalnya demonstrasi kontekstual atau aksi nyata itu saya kirim ke grup. Mereka lihat ya, berarti mereka bertanya juga, "Ih, semakin tambah ya Bu ya pengetahuan Ibu tentang IT. Ibu sudah semakin lebih Hmm. bisa menggunakan video, membuat video seperti itu." Mereka bertanya, bagaimana nih Bu ya cara membuat seperti video ini seperti ini. Terus saya bilang, gampang Bu, tidak sulit. Saya bilang seperti itu kepada mereka. Mereka antusias Bu. Tapi apa yang Ibu rasakan setelah antusiasme itu? Apakah mereka mengikuti keinginan Ibu yang ikut berubah seperti yang Ibu harapkan dari mereka atau seperti apa responnya selain antusias itu? Kalau keinginan mereka besar, cumanya mereka kan Bu, kalau saya tanya, ayo Bu Hmm. kita buat yuk, kami saya mengajak bicarakan, ngobrol bincang-bincang santai, ayo Bu Hmm. kita buat video pembelajaran, ah repot, kata mereka kan, tidak ada waktu, Oh. seperti itu tuh kendalanya. Baru ada juga yang kendalanya, memang tidak memahami IT Bu. Jadi kalau dia tidak memahami IT, ya sulit lah untuk berbuat kan, untuk melakukannya. Oke, bisa saya tangkap ya keresahan Ibu karena mungkin dari merekanya sendiri ya. Ya dalam diri Nah, mereka sendiri. dari perubahan dari dalam teman-teman Ibu sendiri karena kendala-kendala yang tadi Ibu sampaikan kayak mungkin pengetahuan IT-nya itu yang tidak Nah, mumpuni atau kurang mungkin ya. Terus saya juga tadi tangkap sedikit mereka pun sepertinya tidak mau repot gitu ya. iya, Karena memang kalau kalau di CGP ini kan kita harus benar-benar menjadi guru yang menuntun ya. Yang Ibu tadi iya, bilang kita juga harus jadi agent of change perubahan, gimana kita jadi fasilitator gitu ya. Tapi iya, mereka mungkin masih di tahap masih seperti paradigma yang lama ya. Jadi Ibu iya, kayak terbebani gimana ya caranya supaya mereka bisa berubah begitu ya kira-kira ya Bu ya yang bisa saya tangkap dari yang iya Ibu benar, sampaikan tadi. Nah, iya. iya Ibu sudah mengetahui nih kendalanya dari di mana titik di mana yang ingin Ibu rubah mindsetnya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan ya supaya harapan Ibu ke depan itu bisa menggeser paradigma tadi itu tadi jadi yang memang benar-benar yang Ibu harapkan. Yang saya lakukan Bu ya, saya itu mencoba ya Bu menjalin relasi yang baik ya. Saya Hmm. bangun komunikasi yang baik ya, seperti bersosialisasi. Ketika ada waktu senggang saya ajak ngobrol santai.
kemudian saya memberi dorongan motivasi ya Bu ya, supaya mereka tertariklah ya, supaya mereka jangan ragu dengan kemampuan mereka. Saya memberi motivasi, saya mengasih gambaran kepada mereka kalau tidak sulit untuk melakukan perubahan. Awal-awalnya memang sulit ya, tapi lama-lama kita akan terbiasa. Sama seperti saya bilang ya, saya itu pertama kali bergabung di grup penggerak itu rasanya sangat terkejut ya, apalagi saya itu bergabung dengan orang-orang yang hebat, saya bilang seperti itu, ya, semua di atas saya, senioran saya sempat pertama sih merasa saya ciut, tapi lama-lama sudah saya jalan, lama-lama saya terbiasa, seperti itu. Dan ternyata setelah berkolaborasi kami itu, eh, kalau guru yang sesungguhnya itu tidak ada yang merasa, aku paling hebat. Nah, ternyata kalau melakukan kolaborasi bersama itu ternyata enak. Kenapa? Sifat yang harus ditanam itu adalah sifat eh, mau saling berbagi. Seperti itu intinya, harus mau saling berbagi seperti itu. Saya kasih dorongan, saya kasih motivasi lah Bu. Baru kemudian memberikan contoh ya Bu ya. Contoh misalnya dalam saya mengajar, saya berikan pandangan, masukan ya, Bu, buat seperti ini video pembelajarannya, misalnya kayak saya topik saya hari ini membahas tentang misalnya virus ya, saya melakukan membuat video pembelajaran virus, kemudian saya tayangkan virus tersebut, kemudian setelah itu nanti saya suruh anak-anak itu untuk menanggapi apa yang bisa kamu tangkap dari video pembelajaran, dan ternyata anak-anak itu banyak juga yang bisa menangkap. Dan selama kegiatan itu kan Bu, saya pembelajaran itu saya selalu membuat ada rekaman supaya dalam kegiatan itu nanti hasil selesai pembelajaran saya men-sharekannya Bu. Jadi nanti itu cara saya untuk bukti nyata saya, supaya mereka melihat selama kegiatan saya untuk memacu mereka supaya mereka bisa ada pemikiran untuk mau berubah. Jadi videonya itu Ibu share sama teman-teman Ibu atau gimana? Atau Ibu Oh iya, di-share. Jadi mereka selalu ke grup, ada grup kan, biasanya kita selalu ada bagi buka. Nah, jadi semua bisa lihat, baik kepala sekolah, semua melihat kegiatan saya itu. Gimana respon mereka? Oh, ini buatan Bu Novita nih sama murid-muridnya. Apa mereka gimana hasil dari mereka melihat hasil rekaman itu? Mereka gini, kan ada juga sih hasil siswa itu saya suruh buat video juga kan. Mereka gini, ternyata ya Bu Novia, siswa kita tuh udah pada pandai-pandai Bu ya dalam membuat video pembelajaran. Iya Bu, saya bilang seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya nggak sulit, kita hanya tinggal menuntun anak didik kita untuk mengembangkan bakat mereka, saya bilang seperti itu pada rekan-rekan saya Bu. Oh, cukup bagus sih yang menurut saya lihat usaha-usaha Ibu yang sudah Ibu lakukan di awal ya. Kayak tadi Ibu udah diskusi sama teman-teman Ibu, memunculkan ketertarikan dulu ya Bu ya. Setelah itu Ibu kayak membuat kayak promosi melalui hasil karya nyata Ibu. Di situ adalah sebenarnya di situ saya bisa lihat modal Bu Novita di situ. Gimana Ibu bisa kolaborasi, kemudian Ibu nanti bisa menyampaikan ilmu di CGP Ibu itu sama teman-teman biar terbuka pandangannya lebih lagi, pengen lagi wawasan mereka bertambah seperti Ibu Novita. Nah, selain diskusi, kira-kira apa yang mau Ibu lakukan ya setelah diskusi, terus melihat mereka tertarik? Ada hal lain nggak yang ingin Ibu kuatkan di situ? Mungkin yang ingin saya kuatkan ya Bu, supaya mereka termotivasi lagi, saya ingin mengajak ya Bu ya, memberi satu contoh model membuat video pembelajaran. Ya, oke. Buat video atau langsung video atau gimana? Saya pertama tahap awal dulu mengajari teman itu untuk membuat bagaimana cara membuat presentasi dulu Bu. Bagaimana PPT, iya. Dulu, kemudian nanti baru masuk langkah tahap dalam mengerjakan itu harus bisa dia nanti membuatnya sendiri. Jadi mereka juga saya katakan, tidak hanya saya suruh, tapi nanti saya tagih mana yang sudah Ibu buat gitu. Seperti itu, harus bisa Ibu tuh membuat satu video satu presentasi, kemudian nanti habis selesai kalau dia sudah paham membuat presentasi PPT, baru kemudian nanti tahap berikutnya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan nanti saya tagih.
Jadi tidak hanya saya bilang, Bu, buat seperti ini, iya, iya, iya. Tapi harus ada nampak bentuk kegiatan itu. Seperti sama seperti kita kan, Bu, setiap ada kegiatan tagihannya harus dikasih kan seperti itu. Jadi tidak hanya dibilang, Bu, ayo kita buat seperti ini, iya, iya, tidak seperti itu. Tapi saya ajari dulu bagaimana cara membuatnya, kemudian mereka langsung saya suruh, Bu buat ini ya, saya kasih waktu 2 hari, nanti saya lihat bagaimana Ibu membuat apanya presentasinya seperti itu, Bu. Itu langkah saya untuk Oh, memacu oke. mereka. Jadi kira-kira aksi nyatanya mau dilakukan kapan nih Bu Novita nih? Kira-kira mau dilakukannya nih, Ya. mulai bergerak nih. Ini ide udah di kepala semua nih ya kan Bu Novita. Mau Actionnya dihitung nih kepala. kapan nih? Actionnya nih Kayaknya kapan nih? secepat inilah Bu, dalam minggu-minggu ini ya, saya mengatur Oke, oke. dulu jadwalnya ya. Saya akan nanti Mm. mengajak teman saya secepatnya lah minggu-minggu ini, Bu. Oke, kira-kira ada nggak orang yang butuh Ibu minta bantuan untuk mendukung nih? Kayaknya ini udah kayak program ini kayaknya. Program pengembangan kompetensi guru ini udah ke arah sana kayaknya Bu Novita. Ini udah luar biasa keren banget ini. Kayaknya bisa ini Iya, dilibatkan pihak sekolah nih. Kira-kira siapa nih yang mau Ibu tuntut nih tagih nih? Ayo dong kawan-kawan bantuin aku misalnya. Atau ada nggak teman-teman yang IT-nya bagus atau apa gitu yang bisa diajak kerjasama? ya ada Bu, itu Hah? operator ya. Kebetulan saya kan dekat Oh, juga oke. sama operator. Ya, saya ngajak kerjasama sama operator untuk membantu saya ya Bu ya dalam untuk mewujudkan supaya mengajak memotivasi rekan-rekan kerja saya gitu Bu. Oke, jadi nanti Ibu minta tolong operator lah ya untuk membantu proses kegiatan coaching lah bisa dibilang ya, coaching ilmu ini sama-sama biar teman-teman juga tahu ilmunya di CGP ini luar biasa ya. Iya Apalagi Bu. ini kita udah mau IKM ya, kurikulum Merdeka udah Ibu terapkan mungkin di sekolah ya. Iya, Cocok sekarang nih. kami sudah menerapkannya Bu. Cocok banget nih kayaknya bisa jadiin program sekolah juga nih Bu, bisa terstruktur dia. Oke, jadi nanti operator lah yang membantu Ibu untuk aksi nyata nanti Ibu ya. Iya Ibu, benar Oke, sekali. Selain operator ada lagi nggak yang akan mengingatkan Ibu nih, biar Ibu tetap fight nih semangatnya udah berkobar terus biar tetap semangat untuk berbagi yang Ibu bilang tadi. Saya Bu ya, Mungkin saya ada selalu lagi. meminta kepala sekolah Bu, saya minta selalu dukungan kepala sekolah supaya Ah, oke. membantu ya. Ah, Kalau dengan kepala sekolah nanti ngasih pengarahan kan, misalnya dengan masih dukungan ya, saya akan lebih terpacu lagi. Jadi mengingat saya untuk, oh ada tugas saya ya, saya harus bisa mengajak teman saya, rekan saya untuk bisa maju bersama, bergerak bersama gitu, membawa perubahan di dalam sekolah. Oke, luar biasa ya Bu Novita ya. Kepala sekolahnya juga mendukung 100%. Apalagi Iya, jadi agen perubahan. Jadi CGP yang memang menginspirasi ya. iya, Menginspirasi dan membuat teman-teman yang lainnya juga. Ternyata CGP itu memang efeknya luar biasa ya untuk kemajuan sekolah. Ya, saya iya, banyak jadi belajar nih dari pembicaraan kita dari tadi sama Ibu Novita ini. Ternyata memang kita itu memang benar-benar dituntut untuk bisa eh, mengembangkan sekolah ya dengan itu. Jadi nggak beban lagi menurut saya itu Bu, tapi kayak tanggung jawab moral ya. Jadi iya, Bu Novita iya, jangan jangan merasa terbebani lagi ya. Jadi itu iya, kayaknya memang tugas mulia kita lah saat ini seperti itu mungkin yang saya bisa tangkap dari pembicaraan kita juga. Dan mudah-mudahan dari pembicaraan kita dari tadi itu uh, kita sama-sama bisa mendapatkan ilmunya, kemudian bisa kita terapkan ya Bu Novita ya. iya Iya, Ibu mungkin Riri. ada hal lain yang mau Ibu sampaikan sebelum kita akhiri pembicaraan kita pada hari ini. Saya tunggu Oke, ya Bu untuk kabar-kabarnya hasil dari aksi nyata Ibu ya. Bagaimana baik Ibu. bagaimana nanti hasilnya? Saya juga penasaran nanti mana tahu kan bisa jadi inspirasi untuk teman-teman saya di sekolah. Iya Ibu. Iya, Oke, terima kasih ditunggu banyak Bu ya. sharingnya. Ditunggu sharingnya nanti ya Bu Novita ya. Oke, Iya mungkin Ibu. itu saja
eh, sesi kita ya, Bu Novita ya. Selamat Iya, Ibu. malam, semoga semoga tetap semangat. Oke, selamat malam, Ibu. Oke, semangat. Terima Iya, kasih ya, Bu ya, sudah mendengarkan. ya sama-sama, sama-sama. Oke. Halo, Bu Riri, lagi ngapain nih? Halo Bu Novita, ya ginilah Bu, biasa aja. Ada Emang sedikit yang mau ingin saya bicarakan nih sama Ibu kali ini. Ada asik. waktu Ibu untuk kita bincang-bincang Bu? Ada, kalau boleh tahu Ibu kenapa ya? Tapi kayak dilihat dari wajahnya kayak seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati, di wajah Ibu. Kayak Iya, badannya nggak akhir-akhir ini biasa, biasanya fresh gitu. iya lagi nggak bersemangat ini Bu Novita. Kayaknya kok kayak ini kayak resah gitu kayaknya. Nggak nggak ada semangatnya sama sekali ini kali ini. Ayo, apa yang membuat Ibu seperti itu ya, tidak menjadi semangat? Ada apakah? Ada sesuatu yang terjadi? Iya, saya refleksikan Bu, selama ini kok saya ngajar ini kok nggak nggak nyaman gitu. Kayaknya kok saya kalau asal ngajar tuh bawaannya tuh malas aja gitu. Jadi saya tuh merasa bersalah sama anak-anak. Kadang kalau saya masuk ke kelas itu saya ulur-ulur waktu gitu kan. Jadi kayak kesannya saya ini kayak enggak jadi guru yang seharusnya gitu. Padahal kan kita sama ini tahu kalau kita itu kan harusnya ngajar itu benar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang tuturi handayani itu kan Bu, yang di depan kita tuh jadi teladan, di tengah kita menuntun, mendorong gitu kan Bu. Tapi kok nggak muncul di diri saya gitu kan? Ada apa ya? Saya tuh kadang suka mikir apa masalahnya gitu. Jadi saya pengen pengen cerita lah ini sama ibu. Gimana ya? Kok aku gini gitu Bu Novita? Oh, jadi Ibu merasa bahwasannya akhir-akhir ini Ibu itu semangat ngajarnya itu menurun ya Bu ya, tidak seperti biasa. Jadi Ibu merasakan bosan, jenuh. Iya, Jadi dalam pembelajaran itu Ibu iya. seakan-akan waktu itu lama sekali gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Novita. Jadi kalau misalnya saya ngajar tuh Bu, pengen cepet-cepet berakhir aja jamnya. Jadi kayak nggak berkesan gitu. Saya tuh kayaknya cuman merasa ngajar itu capeknya aja gitu. Padahal kan harusnya kan nggak kayak gitu kan Bu Novita. Terus saya lihat anak-anak pun responnya sama saya tuh kayaknya malas-malas, nggak pada fokus. Mereka pun nerima pelajaran saya pun kayak setengah hati, raganya di mana, nyawanya di mana. Kadang pun sampai ada yang suka apa namanya eh, teralihkan gitu pikirannya. Misalnya ada yang ngobrol, kadang juga ada yang sampai ketiduran, saking mungkin bosannya suntuknya saya ngajar kali ya Bu. Jadi saya suka mikir, aduh ada yang salah kayaknya dengan saya ini. Jadi saya pengen pengen curhat lah ini ceritanya Bu sama Bu Novita ini. Mana Nah, tahu dari dengan situasi cerita Ibu, sama Ibu saya bisa. Mm-mm. nah dari situasi yang Ibu rasakan sekarang ini, apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita ini? Ya, maunya saya bersemangat lagi Bu Novita. Saya jadi termotivasi untuk saya itu kalau ngajar tuh jadi inspirasi buat anak-anak gitu kan. Bisa ngajar itu menyenangkan, nyaman. Jadi seakan-akan waktu itu yang di dalam waktu saya ngajar di kelas itu kayaknya kurang gitu sampai kayak gitu gitu kan. Saking berkesannya lah saya itu mengajar. Jadi kepengennya kayak gitu, Bu. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan ide bagaimana untuk bisa meningkatkan motivasi Ibu, semangat Ibu kembali dalam mengajar, Hmm, Bu, ya? iya, Supaya Bu. anak didik juga, siswa Ibu juga bersemangat ya, Bu, ya, dalam mengikuti pembelajaran Iya. Ibu ya, termotivasi juga. Iya, karena kan memang saya ini udah lama, udah lama saya ngajar, ya kan Bu, sama udah sama 15 tahun. Jadi saya merasa
kok gini-gini aja ya, kok ngajarnya kok monoton gitu. Anak-anak pun nggak ada yang berprestasi, nggak ada yang bisa dibanggain gitu. Apa yang salah? Apakah memang cara ngajar saya yang salah? Ataukah memang eh, pembelajaran saya nggak menarik atau gimana? Saya bingung, Bu Novita. Oh, begitu Bu ya. Nah, jadi apa yang akan Ibu kira-kira ide apakah yang ada di dalam pikiran Ibu untuk Ibu bisa memotivasi kembali semangat Ibu dalam mengajar? Iya, sebenarnya sih ada sih Bu yang saya pikirkan, tapi saya nggak yakin Bu bisa buatnya. Kayak misalnya kita kan kemarin diajarin ya Bu, kalau setiap siswa itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka mempunyai gaya belajar yang beda-beda juga. Kemudian minatnya juga mungkin berbeda-beda kan. Kalau misalnya saya hanya memikirkan bagaimana saya menyampaikan ilmu aja satu arah, tapi mereka tidak terpenuhi kebutuhannya, kayaknya di situ masalahnya gitu di awal gitu kan. Jadi kayaknya saya pengen sih menerapkan pembelajaran diferensiasi itu Bu Novita. Oh, berarti Ibu ide Ibu ingin melakukan perubahan dalam metode pembelajaran Ibu ya? Seperti itu kan Bu ya? Iya Bu, jadi saya pengen jadi teacher center itu saya hilangkan. Saya pengennya student center gitu. Jadi saya pengen benar-benar siswa itulah yang kita pikirkan gitu, memberdayakan siswa gitu maksudnya. Oke, berarti tadi Ibu bilang Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi metode apa yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi atau langkah apa yang Ibu ingin lakukan? Ya di awal sih sebenarnya saya sudah pikirkan menggunakan asesmen diagnostik dulu ya Bu ya. Saya mau memetakan kemampuan siswa dulu. Setelah sudah tahu nih gaya belajar mereka kayak misalnya ada yang audiovisual, kinestetik, psikomotorik. Saya jadi terpikirkan, oh berarti metodenya nggak bisa nih ceramah aja gitu ya. Jadi saya pengen kalau yang sukanya dia mendengarkan, melihat ya audio itu dan visual itu saya pengen buat video pembelajaran Bu. Kayaknya menarik tuh untuk mereka menonton. Jadi nggak hanya saya nerangin aja nulis di papan tulis, tapi mereka bisa lihat dari video yang saya buat gitu. Terus saya juga pengennya mereka yang aktif kayak saya sediain KPD untuk diskusi kelompok. Bahkan nanti kalau di konten-konten tugas nanti saya buat variasi tuh. Misalnya kalau apa saya pengen mereka buat karya yang bisa dipublish, misalnya mereka buat video juga gitu yang versi mereka gitu. Saya kepikiran ke situ sih Bu. Oh, berarti Ibu langkah Ibu yang pertama Ibu mau memeta dulu ya bagaimana ya minat belajar siswa itu cara pembelajaran siswa itu ya Iya. seperti apa ya, ya supaya tidak hasilnya siswa itu sebenarnya bagaimana sih Bu ya seperti itu ya, untuk minat belajar siswa Bu ya seperti itu ya. Oke, kalau begitu rencana Ibu Iya. sekarang untuk melanjutkan metode Ibu itu apa? Pembelajaran diferensiasi Bu. Kalau Ibu mau menerapkan pembelajaran diferensiasi. Iya. Jadi apakah Ibu membuat RPP-nya Bu untuk pembelajaran diferensiasi ini atau sudah ada kira-kira gambaran gambaran sebagaimana Sudah. pembelajaran diferensiasi itu? Iya. Sudah sih Bu, sudah saya rencanakan di RPP kan. Saya di metode ajarnya itu saya akan masukkan konten-konten, saya masukkan juga eh, tagihan-tagihan yang variatif berdasarkan minat mereka. Jadi nanti disesuaikan waktunya pun dengan mereka ya. Dibebaskan temanya pun oleh mereka, karyanya bentuknya seperti apa. Jadi kita benar-benar pengen eksplorasi kemampuan siswanya gitu. Jadi kita nggak batasi gitu. Jadi saya taruh di RPP itu bagian itu. Oke, berarti selain Ibu nanti membuat pemetaan Ibu juga dalam RPP. Nah, ada lagi nggak hal yang lain yang akan Ibu lakukan
uh, memotivasi ibu kembali untuk perubahan pelajaran ibu? Ada nggak hal yang ingin dilakukan selain Ada itu? sih Bu, jadi kayak saya tuh pengen melakukan pendekatan persuasif juga sih sama anak-anak didik. Jadi kayak tak ngobrol-ngobrol santai ya, selain harus belajar juga ada teknik-teknik stop yang mau saya terapkan. Jadi refleksi ke anak-anak juga sih, dan refleksi juga mereka evaluasi gimana saya mengajar juga pengen denger dari mereka. Jadi kayak curah pendapat gitu deh Bu, kayaknya pengen. Jadi kita benar-benar pengen tahu jiwa anak gitu. Saya itu. Jadi maunya kayak mana sih kalian Oh, misalnya gitu, saking saking ininya ya pengen ngobrol lah gitu sama mereka. Ibu langkah berikutnya Ibu melakukan apa ya, refleksi, ngajar Hmm, cerita santai dengan murid ya. iya, Masih pembelajaran dengan Ibu kita harus bagaimana gitu ya. Seperti itu Bu ya. iya, iya. Oke, Biar kira-kira ada kedekatan untuk juga ini kan. apa? Mm-mm. Untuk menciptakan Ya, ini kesan ya supaya antara siswa dan guru ya. iya. Jadi ada kita apa menjalin hubungan relasi ya, relasi juga buat bahwasanya mereka tuh jangan sampai merasa kita tuh ada jarak gitu. Jadi kita tuh benar-benar menjadi orang yang nuntun mereka gitu. Jadi sama ini kan antara guru dan siswa itu kayak kesannya kayak ada batas gitu. Jadi dengan langkah persuasif kayak ngobrol santai itu tadi, jadi mereka merasa diterima, merasa nyaman, kemudian ya terbuka gitu dengan kita. Jadi yang akan saya lakukan mungkin teknik diskusi itu dulu yang pertama, kemudian menyusun RPP yang tadi saya sudah sampaikan pengen masukkan pembelajaran diferensiasi. Nanti saya coba juga diskusi sama pihak sekolah ya untuk minta bantuan juga Nah, ya untuk itu minta dukungan. kapan kira-kira ini yang akan mau Ibu lakukan? Kira-kira untuk Ya melakukan karena perubahan dalam kebetulan diri Ibu. ya kebetulan ini kan kita mau menjelang UTS ya Bu. Nanti setelah UTS sambil saya persiapan perencanaan sambil saya nanti buat diagnostik asesmen diagnostiknya saya mau apa lagi buat kayak kuesioner-kuesioner yang nanti basicnya ke psikotes untuk mengetahui kemampuan anak tadi ya, pemetaan kemampuan anak. Jadi pas nih di waktu tes ini saya susun dulu lah Bu perencanaannya sebelum saya aksi nanti di setelah UTS kan masuk ke semester berikut bukan di ke apa ke pembelajaran berikutnya ya Bu. Jadi Ya. kesempatan inilah saya gunakan untuk perencanaan, untuk kematangan. Biar semangat lah Bu. Kayaknya memang metode selama ini memang tidak menarik dan tidak semangat karena memang dari diri sayanya yang gitu-gitu aja Kurang ternyata. ya. Saya Nah, sadari itu bahwasanya jadi membosankan. ya gimana nggak Jadi bosan anaknya saya ya, kira orang memang saya nggak buat apa-apa jadi itu kayaknya harus aja Bu buat ya. sesuatu. Iya, Ya, harus buat metodenya itu aja sesuatu. ceramah ceramah aja nggak ada perubahan Iya, ya, sehingga membuat siswa menjadi jenuh ya. iya. Padahal kan apalagi biologi ya kan Bu Novita seharusnya kita harus rajin ya praktek ke lapangan segala macem padahal ya kan saya nggak ini nggak Iya. saya buat sama ini makanya anak-anak pun kurang pengalamannya pengalaman belajarnya kurang kayaknya nanti next ya Iya, akan karena saya kalau lebih lebih variatif lagi lah metode ajarnya supaya mereka pun nggak bosen. iya, Bu. Apalagi kan kalau pelajaran biologi ini kan banyak cara ya, bisa belajar di luar, mengamati Iya, lingkungan sekitar ya, Bu ya, bagi melakukan penelitian ya, mengamati bunga dan sebagainya. Nah, dalam Ibu melakukan iya karena pekerjaan ini biologi ingin kan melakukan, Bu Novita karena Ibu apa Bu? Novita tahu sendiri kan kalau biologi itu kan materinya belum nggak bisa kita amati secara langsung ya kan. Contohnya kayak kayak sistem-sistem ya sistem organ pada tubuh kita itu kan. Jadi kalau mereka hanya diberi ceramah jadi ngawang-ngawang kan. Iya, mereka berpikir kalau nggak ada misalnya kita kasih gambaran atau video atau misalnya misalnya
uh, foto, mereka akan berpikir apa ya, seperti apa ya, karena nggak nampak kan seperti Iya, itu. iya. Jadi nggak ada gambarannya gitu. Jadi kalau misalnya kita tuangkan dari gambar, video, PPT, jadi mereka kayaknya nggak bosan dan mereka akan tereksplorasi rasa kritis dan penasarannya itu kan, Bu Novita. Oke, jadi dalam rencana ibu ini ada nggak teman atau rekan ibu yang bisa membantu ibu atau yang mendukung ibu lah dalam melakukan kegiatan ini? Ada tentunya lah Bu Novita. Salah satunya ya rekan sesama guru biologi di sekolah saya. Sama ini mungkin kami kurang kompak kali ya, kurang komunikasi karena kita juga apa namanya nggak saling kolaborasi sama ini. Kayaknya mungkin memang saya harus memperbaiki komunikasi juga, kolaborasi sama teman saya sama sesama MGMP biologi. Saya mau curhat nanti sama beliau supaya beliau bisa lebih memotivasi saya. Saya juga nanti belajar banyak bagaimana dia cara ngajarnya supaya saya lebih baik lah Bu Novita. Oke, itu ya Bu ya, berarti rekan saya BMP Ibu ya. Oke, kalau begitu Bu, saya tunggu Iya, nanti ya Bu ya, aksi nyata Ibu. Ibu bagi cerita. Saya juga penasaran nih Bu, bagaimana nanti model pembelajaran ya kan, untuk juga saya membantu mengembangkan diri juga untuk metode iya, pembelajaran. sama-sama Bu. Kebetulan Iya. kita sama satu jurusan MGMP. Saya tunggu Bu Iya, ya. terima kasih Bu Novita. Nah, terima kasih banyak Bu Novita atas pencerahannya. Jadi saya terinspirasi banyak nih keluar ide-ide dari kepala saya akhirnya dengan ngobrol sama Bu Novita. Terima kasih banyak ya Bu Novita. Next nanti Oke, akan saya sama-sama. kabari hasil dari nanti saya aksi nyata saya ke depan. Nanti saya akan hubungi Ibu lagi. Saya akan ceritakan hasilnya sama Ibu. Oke, saya tunggu Bu ya. Tetap semangat dalam mencerdaskan anak Iya, bangsa. iya, terima Oke, kasih Bu Bu. Novita. Oke. Oke, sama-sama Ibu Riri. Sampai jumpa. Oke, iya, selamat malam. Ke refleksi diri latihan coaching ya.